Gilliard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, stop it, cash right, whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelum masuk ke pembelajaran, marilah kita berdoa dulu ya. Bapak yang mimpin. Doa mulai. Doa selesai. Sebelum itu Bapak absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir? Anto hadir. Budi hadir. Nah, hadir semua ya. Baiklah, kita akan memasuki pembahasan materi. Bapak di sini akan menjelaskan 3 pembahasan materi. Yang pertama, daur hidup hewan. Yang kedua, daur hidup tumbuhan. 3 pelestarian hewan dan tumbuhan. Nah, yang pertama, daur hidup hewan. Daur hidup hewan adalah tahap perubahan yang dialami makhluk hidup selama hidupnya. Nah, tahap ini dibagi menjadi 2. Pertama tanpa metamorfosis dan yang kedua dengan metamorfosis. Nah, ada yang tahu metamorfosis itu apa? Nah, metamorfosis adalah tahap perubahan bentuk yang tampak berbeda yang dialami hewan sejak menetas sampai menjadi hewan dewasa. Nah, yang pertama Bapak akan menjelaskan daur hidup tanpa metamorfosis. Daur hidup tanpa metamorfosis adalah pada hewan tanpa metamorfosis, hewan tidak mengalami perubahan bentuk tubuh yang sangat berbeda. Nah, contoh dari itu apa saja? Nah, ya ada ayam, ada kucing, ada kambing, ada burung, dan ada ikan. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan tentang ayam. Nah, ayam itu akan bertelur. Nah, setelah bertelur, ia akan diarak. Telur itu akan dierami selama 21 hari. Nah, setelah 21 hari, telur itu akan menetas menjadi anak ayam. Nah, anak ayam itu memiliki bulu-bulu halus. Nah, setelah bulu-bulu halus itu, ia akan tumbuh menjadi bulu-bulu dewasa. Setelah tumbuh menjadi bulu-bulu dewasa, ia akan menjadi ayam dewasa. Yang kedua itu daur hidup dengan metamorfosis. Nah, itu dibagi menjadi 2. Yang pertama metamorfosis sempurna dan yang kedua metamorfosis tidak sempurna. Nah, apa itu metamorfosis sempurna? Ada yang tahu? Nah, metamorfosis sempurna yaitu bentuk tubuh hewan saat lahir sangat berbeda dengan bentuk dewasanya. Nah, sedangkan metamorfosis tidak sempurna yaitu bentuk tubuh hewan saat lahir tidak terlalu berbeda dengan bentuk dewasanya. Nah, contoh hewan dengan metamorfosis sempurna yaitu ada kupu-kupu, lalat, dan nyamuk. Di sini Bapak akan menjelaskan tentang metamorfosis pada kupu-kupu. Nah, di sini kupu-kupu akan bertelur. Setelah bertelur, ia akan menjadi ulat. Setelah berproses, ia akan menjadi kepompong. Setelah menjadi kepompong, ia akan menetas menjadi kupu-kupu muda. Setelah menjadi kupu-kupu muda, ia akan menjadi kupu-kupu dewasa, dan seterusnya. Itulah siklus daur hidup pada kupu-kupu. Contoh hewan dengan metamorfosis tidak sempurna apa saja? Ya, ada kupu-kupu, kecoa, dan belalang. Selanjutnya ada contoh hewan dengan metamorfosis tidak sempurna. Ada capung, kecoa, dan belalang. Di sini Bapak akan menjelaskan tentang metamorfosis pada belalang. Nah, di sini ada gambar ya. Belalang dewasa ia akan bertelur. Nah, setelah bertelur ia akan menetas menjadi nimfa 1. Setelah itu berganti kulit menjadi nimfa 2. Ia akan berganti kulit lagi menjadi nimfa 2 dan berganti kulit lagi menjadi belalang muda. Belalang muda akan menjadi belalang dewasa dan seterusnya.
Berikutnya yang nomor 2, daur hidup tumbuhan. Daur hidup tumbuhan yaitu berawal dari biji. Nah, setelah biji ia akan keluar akar. Setelah menjadi akar, ia akan tumbuh menjadi mempunyai daun muda. Setelah daun muda, ia akan menjadi tumbuh lebih besar lagi, memiliki batang, daun, akar cukup sempurna. Setelah memasuki proses yang cukup lama, ia akan berbunga dan berbuah. Nah, setelah berbunga dan berbuah, ia akan memiliki biji. Nah, dan seterusnya. Itulah siklus dari daur hidup tumbuhan. Nah, yang ketiga, ada pelestarian hewan dan tumbuhan. Nah, yang pertama, melestarikan hewan dan tumbuhan langka. Pelestarian dapat dilakukan secara in situ atau dilakukan di habitat asli hewan dan tumbuhan. Contohnya yaitu cagar alam. Nah, pelestarian juga dapat dilakukan secara ex situ atau dilakukan di luar habitat aslinya hewan dan tumbuhan. Contohnya yaitu tempat penangkaran. Nah, yang kedua, mengembangbiakan hewan dan tumbuhan. Yang ketiga, menetapkan undang-undang perlindungan hewan dan tumbuhan. Nah, itulah pembahasan materi pada hari ini. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa dulu ya, Bapak yang memimpin lagi. Berdoa mulai. Doa selesai. Nah, cukup sekian materi hari ini. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.